Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang terhormat, pada mosi hari ini, tim pemerintah ingin mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia, yang dimana sistem ini memberikan sebuah pinjaman pendidikan kepada mahasiswa atau mahasiswi yang harus dibayar bahkan ketika mereka sudah lulus. Namun, tim oposisi di sini percaya bahwa student loan bukanlah solusi pendidikan. Sekilas, kebijakan ini memang terlihat membantu, karena mahasiswi atau mahasiswa tersebut masih bisa melanjutkan atau mengakses kuliahnya meskipun membayar pendidikannya tersebut melalui sebuah pinjaman. Namun tetap, tim oposisi membantah keras dengan adanya kebijakan ini karena ini bukanlah solusi melainkan pemindahan beban ekonomi negara kepada generasi muda. Mengapa seperti itu? Karena yang kami perlu tekankan sesuai realitanya adalah masalah utama pendidikan di Indonesia bukan sekedar akses masuk kuliahnya, namun ketidakstabilan ekonomi setelah lulus. Jika tim pemerintah akan berpikir setiap mahasiswa atau mahasiswi yang lulus akan memperoleh pekerjaan yang layak dan mampu membayar kewajiban mereka, realitanya akan jauh berbeda. Karena banyak lulusan perguruan tinggi yang masih menganggur, bekerja dengan upah yang rendah, bekerja tidak sesuai dengan jurusan, bahkan tetap berada di sektor informal tanpa penghasilan yang tetap. Dalam kondisi tersebut, student loan justru merupakan tekanan finansial baru sejak awal kehidupan dewasa dimulai. Di sini, kami akan memperkuat argumen kami. Pertama, Indonesia masih belum memiliki kondisi ekonomi yang stabil dan ketenagakerjaan yang masih belum siap. Kuliah yang bergantung pada pinjaman, mahasiswa-mahasiswi akan memandang pendidikan hanya berdasarkan keuntungan finansial. Jurusan yang dipilih pun juga bukan karena minat ataupun potensi yang mereka miliki, melainkan berdasarkan seberapa cepat utangnya yang nantinya akan terbayarkan oleh mereka. Di sisi lain, kampus juga berpotensi untuk menaikkan biaya pendidikan. Karena kampus akan merasa mahasiswa dan mahasiswi akan tetap bisa membayar kuliah mereka meskipun mereka akan membayar melalui sebuah pinjaman. Yang kedua, kebijakan ini justru menunjukkan bahwa negara mulai melepas tanggung jawabnya dalam menyediakan pendidikan yang terjangkau. Daripada hal ini menjadi konflik yang semakin besar, solusi yang memang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu memperluas beasiswa atau scholarship, meningkatkan subsidi pendidikan, dan perbaikan kualitas perguruan tinggi negeri. Hadirin Dewan Juri yang terhormat, kita di sini juga belajar melalui penerapan student loan yang ada di Amerika Serikat. Negara tersebut justru memiliki konflik besar yaitu krisis pendidikan atau krisis utang pendidikan dengan jutaan masyarakatnya yang masih membayar pinjaman kuliah mereka bahkan ketika mereka pun sudah lulus dari kuliah tersebut. Maka bayangkan dampaknya apabila memang sistem student loan ini diterapkan di Indonesia, negara yang memiliki ketimpangan ekonomi dan lapangan kerja yang jauh lebih rentan, yang jauh berbeda dari Amerika Serikat. Kami tegaskan sekali lagi bahwa student loan pada dasarnya adalah hutang. Dan ketika pendidikan mulai diakses melalui hutang, maka negara sedang mengubah hak menjadi beban finansial kepada generasi muda. Pada akhirnya, kami sebagai tim oposisi menolak tegas dengan mekanisme ini dan percaya bahwa pendidikan seharusnya menjadi alat untuk perbaikan masa depan masyarakat, bukan jebakan utang yang menghantui generasi muda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.